Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait judul yang kami angkat kali ini tentang kasih sayang kedaulatan pangan, secara tempat saya sengaja ini sekarang berdiri di persawahan, areal persawahan, dan ini bukan di lahan aksara, tapi kebetulan saya lagi di kota. Jadi saya memang sengaja mengambil latar belakang tempat itu di persawahan di tengah perkotaan, teman-teman. Seperti ini realitanya, dimana di perkotaan itu sawah kondisinya sudah dihimpit oleh bangunan, bahkan dengan pertokoan dan akses jalan raya, teman-teman. Nah, kenapa kasih sayang kedaulatan pangan ini kami angkat kali ini? Karena seperti ini, teman-teman. Ya, mungkin tema hari ini itu bertepatan dilalahnya kebetulan itu pas anak muda itu sedang euforia tentang Valentine ya. Dan saya sendiri ada pandangan tentang Valentine untuk petani, dan ini harus dilihat oleh teman-teman pemirsa semuanya, agar teman-teman ini nanti mendapatkan sudut pandang Valentine dari sisi petani. Nah, ya kalau bagi saya ini sangat menarik karena saya baru pertama kali menyuarakan tentang hal ini, teman-teman. Jadi kalau sebagai petani, baik yang hidup di kota maupun di desa, itu yang namanya hujan, apalagi ini di bulan Februari ini masih hujan ya, itu hujan itu merupakan anugerah, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu atau mungkin yang belum tahu. Kembali saya ingin menjelaskan arti asal mula kata petani itu, teman-teman. Jadi petani itu karena dari bahasa Jawa itu metani, teman-teman. Nah, metani itu dari kata dasar petan. Nah, kalau petan itu artinya di bahasa Jawa itu kalau kita membersihkan kutu di rambut itu loh, teman-teman. Nah, itu kan metani ya. Jadi petani itu ya orang yang metani. Jadi identik dengan metani sesuatu hal di dalam hal ini akhirnya di sawah maupun di perkebunan, teman-teman. Jadi yang namanya petan itu jelas memerlukan ketelatenan, ketekunan, bahkan ada luapan cinta dalam petani itu merawat pertanian ataupun perkebunan yang sedang digarapnya. Nah, dari luapan cinta itu makanya saya menghubungkan dengan yang katanya anak muda itu hari ini itu hari kasih sayang gitu. Nah, di luar pro dan kontra hal itu, tapi bagi saya ini menarik untuk saya perjelas lebih dalam lagi, teman-teman. Nah, kasih sayang yang melimpah ruah di pedesaan dan dimiliki oleh petani itu agar orang-orang yang tinggal di kota itu tidak kelaparan, teman-teman. Bahkan petani yang di kota pun itu tetap mempertahankan tanahnya tidak dijual dan tetap menggarap sawahnya yang mungkin hasilnya itu lebih kecil dibandingkan dia itu menjual lahan sawahnya ke pengembang perumahan ataupun ke pengembang bangunan yang lain. Tapi yang mental petani itu tetap akan bagaimana caranya dia akan berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang itu agar tidak kelaparan, seperti di salah satu sudut di daerah kota ini, di mana kanan kiri depan belakang ini semuanya sudah bangunan, tapi ini sudah sebagian area yang tetap merupakan areal persawahan, teman-teman. Nah, jadi benang merah yang ingin saya tarik dari Valentine atau hari kasih sayang hari ini dengan terkait petani itu yaitu tadi adanya luapan cinta oleh petani berkaitan dengan cara dia merawat atau metani persawahan ataupun perkebunan yang dia tanam, karena itu merupakan kasih sayang kedaulatan pangan yang akan diberikan nantinya hasilnya untuk orang-orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang yang di perkotaan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengetahui sejarah di mana pada tahun 1970-an itu di Lampung Timur ya, itu pernah ada tanaman kedelai yang sangat terkenal. Namun karena petani itu dimiskinkan oleh sistem, sehingga secara sistematis itu habis semua kedelai itu. Jadi yang terjadi saat ini akhirnya ya dengan kekuatan impor yang kita tergantung dari kekuatan impor, kita tidak mempunyai kedaulatan pangan
sama sekali akhirnya, karena jika kita menanam dan menjual hasil dari kebun sendiri itu akan murah nilainya, harganya teman-teman. Nah, ada juga contoh lain yaitu padi ya, padi metro. Jadi kala itu padi metro itu sudah terkenal. Itu rasanya enak, pulen dan lebih enak daripada jenis beras IR teman-teman. Tapi kita nggak tahu kemana bibit itu sekarang karena sudah hilang. Nah, jadi saya sengaja juga sekarang berdiri di pertengahan persawahan karena terkait dengan kedaulatan pangan itu sendiri ya. Bukan semata-mata hanya sebatas kasih sayang hegemoni anak-anak muda semata teman-teman. Nah, lalu berikutnya petani itu dari kejadian itu kadang tidak serta-merta percaya dengan pemerintah dan perusahaan yang promosi bibit jenis baru. Nah, bahkan pada tahun 70-an itu banyak petani yang tidak perlu tidak perlu beli pupuk padi baru di pabrik. Jadi dulu kalau teman-teman memperhatikan itu, bahkan pada tahun 70-an jika petani itu tidak membeli pupuk pabrik, itu dikira pemerintah pada saat masa itu sebagai pembangkang karena dia tidak mensukseskan program bibit baru maupun pupuk baru yang diproduksi oleh pabrik. Nah, sementara banyak petani yang secara memegang prinsip alami itu tidak akan menggunakan pupuk pabrik karena dia mempunyai keyakinan bahwa tanah itu sangat akan subur dan terjaga lama produktivitas tanamannya hanya dengan menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan maupun dari kompos tanaman yang sudah mengering teman-teman. Nah, jadi kita tuh kita bisa mengembalikan kejayaan pertanian atau kesuburan tanah ya, tetapi perlu ketekunan. Bahkan kerja keras dari para petani saat ini yang ya gimana ya teman-teman, dimana saat ini tuh sudah banyak cenderung yang males ya. Jadi orientasinya itu sebatas hasil yang maksimal, tapi belum ke orientasi melewati proses yang berliku dan dengan ujian teman-teman. Jadi pengennya itu cepat hasil maksimal teman-teman. Nah, termasuk anak-anak muda yang pintar itu sekarang banyak, namun enggan untuk bertani. Jadi bisa kita tengok bersama, banyak ya lulusan fakultas pertanian itu yang pada saat dia mengambil profesi untuk di kehidupan nantinya itu tidak terjun ke pertanian langsung, karena mungkin pada saat teman-teman itu kuliah di fakultas pertanian, mereka itu karena udah pinter sehingga bisa melihat kebijakan pemerintah itu tidak dominan mendukung ke kebijakan sektor pertanian, dan kebanyakan cenderung mendukung ke sektor non pertanian teman-teman. Nah, lalu tentu ya pemerintah. Nah, sekarang saya coba melihat dari sudut pandang pemerintah teman-teman. Dari sudut pandang pemerintah itu mungkin banyak punya pendapat. Jadi saya itu sudah memberikan banyak program pertanian, lalu pemerintah sudah buat irigasi pertanian, bendungan juga sudah dibuat, kemudian sudah membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada petani teman-teman. Itu dari sisi pemerintah mungkin akan berpendapat seperti itu. Namun demikian, ya kita ketahui bersama persoalan oknum dan mafia jahat atau impor itu masih ada, apalagi mafia pupuk ya. Jadi dari berbagai sisi sudut pandang itu, baik segala dari sudut pandang petani, dari sudut pandang pemerintah, maupun dari sudut pandang anak muda yang era sekarang, itu tentu kita harus sepakat bahwa petani itu mau nggak mau itu harus mandiri teman-teman. Karena kalau kita mengharapkan pemerintah, ya kita hanya boleh-boleh saja, tapi sebatas sifatnya hanya stimulasi teman-teman. Jadi hanya sebatas perangsangan yang harus dikembangkan sendiri nantinya oleh masing-masing petani itu sendiri. Jadi ada pola pikir yang belum tepat saat ini, yaitu petani itu susah atau bahasa Jawanya rekoso ya. Sehingga anak petani itu jangan sampai berprofesi seperti orang tuanya menjadi petani. Kadang kan seperti itu ya. Masih ada pola pikir yang seperti itu. Nah, kalau pola pikirnya seperti itu, kalau pendapat saya pribadi itu kurang tepat. Karena jika semua petani itu mempunyai pola pikir seperti itu, nantinya
akan terjadi regenerasi petani, lalu terjadilah krisis petani muda. Dan seperti yang sudah saya pernah unggah pada video sebelumnya, ya pada tahun 2063 Indonesia benar-benar akan kehilangan profesi petani. Jika sudah seperti itu, ya kita akan kehilangan kedaulatan pangan, teman-teman. Dikit-dikit nanti impor, semuanya impor. Jadi semuanya sudah dengan sistem semuanya nanti itu, teman-teman. Nah, saya sambil melanjutkan cerita saya tentang kasih sayang menurut petani ini seperti ini, teman-teman. Kebetulan saya tadi menyeberang dari areal sawah itu, lalu menyeberang ke jalan konblok, lalu menuju ke areal persawahan ini, dan di sebelah sana itu sudah pertokoan lah, teman-teman. Jadi ya seperti inilah, hanya sepetak kecil ini pertanian di perkotaan, teman-teman. Nah, kembali lagi ke topik ya, teman-teman. Bahkan ini, teman-teman, kalau teman-teman lihat, itu benar-benar kejadian. Jadi politikus yang sukses saja itu membranding langkah politiknya itu dengan foto memakai caping, teman-teman. Jadi dengan memakai caping itu mereka bisa mulus menuju ke jalur politik, teman-teman. Nah, kalau kita ingin maju, ya kita harus bangkit dengan kekuatan sendiri. Jangan mengandalkan subsidi, baik itu subsidi apapun, termasuk subsidi pupuk dan sebagainya. Karena kalau di mental kita sudah tergantung dengan subsidi bantuan seperti itu, artinya nanti kita tidak terlalu menggantungkan kekuatan kita pada pihak lain, teman-teman. Nah, nasib petani itu saat ini itu sebenarnya pada titik yang paling mengkhawatirkan, karena saya juga tanya-tanya ke petani di sini, itu rata-rata ya petani di perkotaan ini mereka itu bukan yang memiliki lahan sini, teman-teman. Jadi petani itu sekedar pekerja lah. Jadi yang mempunyai tanah sawah ini ya sebenarnya orang-orang yang hidup di kota, bahkan sudah menginvestasikan lahan ini. Dia tinggal menunggu waktu saja kapan dia mau membangun kos-kosan ataupun bangunan, teman-teman. Jadi pada titik inilah terjadi kondisi yang mengkhawatirkan ya, karena petani itu sudah tidak punya lahan pertanian lagi. Nah, maka muncul pertanyaan pada video saya sebelumnya, petani itu sebenarnya itu sebagai subjek atas kedaulatan diri sendiri, sehingga bisa menentukan hitam putihnya lahan mereka, teman-teman. Nah, tapi kenyataannya saat ini tuh petani sebagai objek, bukan sebagai subjek, karena dari lahan sendiri mereka tidak punya. Ya mending kalau petani itu mempunyai kemampuan untuk menyewa lahan, sehingga dia mempunyai untuk semacam kedaulatan diri untuk menentukan lahan ini akan ditanam apa. Tapi kalau petani itu sebagai pekerja, sebagai objek, ya sebatas bekerja, tidak memiliki rasa untuk memiliki dari lahan atau tanah yang beliau garap, teman-teman. Nah, ya satu sisi yang lain juga petani itu tidak tahu kalau disakiti berwajah bantuan seperti sarana prasarana produksi pabrikan, teman-teman. Kan banyak sekarang pemberian bantuan sarana dan prasarana. Tapi sisi yang lain itu sebenarnya petani itu tidak tahu kalau dia itu sedang disakiti berwajah bantuan, teman-teman. Makanya belajar kasih sayang dan kedaulatan pangan petani itu adalah belajar budidaya adiluhung pertanian Nusantara yang natural dan kalau bahasa saya yang berkahi ya. Jadi semata-mata itu petani itu tidak cari untung, tapi juga cari keberkahan. Ya keberkahan mungkin teman-teman lebih pinter, lebih pandai dari saya untuk mengartikan dalam keseharian, teman-teman. Nah, kalau petani simbah dulu itu kan sangat teliti, sangat menghitung titik mongso dan ilmu perbintangan, bahkan masih melakukan seperti tirakat sosial. Jadi tirakat sosial ini bukan kaitannya dengan manusia dengan Tuhan ya, tapi manusia dengan alam, teman-teman. Dan tentu mereka itu lebih sabar, teman-teman. Nah, semua kesejatian itu saat ini sudah dilibas oleh ideologi dan budaya bertani instan, oleh hegemoni industri. Bahkan pemerintah juga sama-sama cari untung. Jadi
antara industri dan pemerintah itu sama-sama mencari untung, teman-teman. Nah, saran dari kami itu petani jangan mau terombang-ambing oleh propaganda industri, teman-teman. Dalam bertani memang mesti dicicil, digali kembali hakikat bagaimana nilai kebaikan kekhalifahan kita atas alam ini. Karena ya mungkin teman-teman mungkin lebih senior, lebih pintar dari saya karena saya masih pemula. Jadi tentu teman-teman semuanya sudah tahu bahwa kita itu kan di dunia ini kan hanya sebagai khalifah ya. Artinya ya kita harus saling bisa bekerja sama, bisa mengayomi alam, dan bisa ya tadi itu adiluhung, teman-teman, terhadap alam semesta ini. Nah, mungkin dengan penjelasan atau cerita unek-unek dari saya pribadi ini, yang lokasinya memang saya sengaja mengambil di perkotaan, bukan area di kebun aksara yang di perbukitan desa. Semoga ini bisa menjadi sudut pandang yang lain tentang kasih sayang kedaulatan pangan. Harapannya dengan cerita dari sudut pandang saya ini menggugah para pemuda-pemudi yang awalnya ragu-ragu untuk terjun ke dunia pertanian, masih gojek-gajek, kurang yakin terhadap dunia pertanian berkebunan, menjadi berubah keyakinannya 100% atau mendekati 100%, bahwasanya alam Indonesia ini sudah menyediakan sedemikian rupa, yang itu merupakan anugerah dari Tuhan dan alam yang sangat mendukung. Selain tropis, iklimnya tropis, kita juga didukung oleh kesuburan tanahnya, teman-teman. Nah, semoga informasi ini dapat memberikan manfaat ya, teman-teman, buat yang menonton video ini. Kami ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Jika teman-teman ingin melihat seperti apa kebun aksara, silahkan masuk ke playlist YouTube Aksara Agro and Farm. Ada playlist tentang budidaya jahe merah, budidaya porang, dan ternak kambing perah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.